Bagaimana serat-serat termahal di dunia dibuat? Beberapa masyarakat di dunia mengandalkan pemanenan serat paling langka untuk mencari nafkah. Namun, bagi kebanyakan orang, ini bukanlah tugas yang mudah. Serat rapuh seperti sutra teratai dan wolfikunya sangat langka dan sulit dalam proses produksi, sehingga harganya bisa lebih mahal daripada emas. Dari komunitas pengembala di pegunungan Bolivia hingga ahli rendah di Prancis Utara, inilah cara pembuatan beberapa kain termahal di dunia. Wolfikunya. Di Bolivia Utara, 1 kg wolfikunya dapat dijual mencapai dengan harga 5,7 juta rupiah. Wolfikunya sangat halus dan sulit didapat, itulah sebabnya wol ini menjadi tekstil termahal di dunia. Karena upaya konservasi, vikunya tidak dapat dijinakkan dan komunitas pengembala di pegunungan Apolobamba hanya dapat mencukur vikunya setiap 2 tahun sekali. Komunitas akan bersiap untuk menangkap kawanan tersebut dari sebulan sebelumnya. Selain memantau kawanan dan melacak pergerakannya, mereka juga harus membuat alat pengembala agar armada pengendara sepeda motor dapat menggiring vikunya ke dalam kandang. Proses penggiring ini adalah bagian pekerjaan tersulit karena kawanan yang tersebar bebas. Setelah vikunya ditangkap dan dipegang dengan erat, barulah vikunya tersebut dapat dicukur. Bulu mereka harus memiliki panjang minimal 2,5 cm untuk bisa dikumpulkan. Setelah dicukur, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan dan kemudian dilepas liarkan kembali ke alam bebas. Bolivia menawarkan 3 jenis serat: serat mentah, serat bersih, dan serat prakarding. Serat prakarding adalah yang paling mahal karena memerlukan proses yang melibatkan menghilangkan bulu-bulu kaku domba secara manual. Melakukan prakarding 1 hingga 2 bulu domba membutuhkan waktu sehari penuh. Setelah itu, sekitar 90% dikirim ke Italia dan sisanya dikirim ke negara lain untuk diproses lebih lanjut. Sutra teratai. Sutra teratai adalah salah satu kain paling langka di dunia dan hanya diproduksi dalam skala kecil di Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Mengekstrasi sutra teratai secukupnya untuk 1 syal saja bisa memakan waktu 2 bulan, dan hasil akhirnya bisa seharga 10 kali lipat dari sutra biasa. Sutra biasanya berasal dari ulat sutra, namun tidak untuk sutra teratai. Setiap benang sutra teratai didapatkan dari batang bunga teratai. Setiap benang harus dibubut dengan tangan dan hanya dapat diekstrasi oleh beberapa pengrajin terampil di seluruh dunia. Ditambah lagi, tanaman teratai hanya bisa dipanen antara bulan April dan Oktober. Batang teratai dipilih dan dipetik dengan tangan untuk dapat diekstrasi. Setiap batang mengandung sejumlah kecil serat batang tipis yang harus digulung dan dikeringkan. Benang harus diproses dalam waktu 24 jam saat masih basah. Jika tidak, mereka akan pecah. Jadi, pemanenan harus dilakukan setiap hari. Setelah kering, benang-benang ini ditimbang dengan hati-hati dan digulung dengan tangan dengan hati-hati pula. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam alat tenun. Serat sutra teratai sangat halus, namun setelah ditenun bisa tahan lama seperti sutra tradisional. Bahannya yang lembut seperti sutra, menyerap keringat seperti linen, dan sedikit elastis. Syal berukuran 25 cm saja bisa dijual dengan harga lebih dari 3 juta rupiah. Bulu eider atau eider down. Eider down asli adalah salah satu serat alami terhangat yang bisa ditemukan yang harganya tidak murah. Serat ini diambil dari sarang bebek eider liar yang ditemukan di Islandia. Selain itu, bebek eider dilindungi dengan ketat di Islandia. Memburu atau menjual telurnya adalah tindakan ilegal, dan setiap produk eider down di Islandia harus diperiksa kualitasnya oleh seorang inspektur. Selimut ganda eider down dapat berharga lebih dari 122 juta rupiah. Dibandingkan dengan bulu angsa atau bebek lainnya, eider down lebih padat, kuat, dan lebih menginsulasi. Mengumpulkan 1 kg bahan berburu halus ini tidaklah mudah karena sarang eider tersebar dan terkadang tersembunyi sehingga sulit untuk ditemukan. Selama musim kawin, bulu bebek eider rontok secara alami dan bebek betina akan menggunakannya untuk membangun sarangnya. Masing-masing sarang hanya mengandung 15 gram bulu halus. Dari semua bulu yang diperoleh, hingga 80% dari berat hasil panen terdiri dari batang kayu, rumput laut, dan bulu yang lebih besar yang semuanya perlu disingkirkan. Bulu-bulu tersebut disortir menggunakan oven dan beberapa mesin yang dibuat khusus untuk menyingkirkan kotorannya.
Setiap bulu kemudian dengan susah payah disortir dan dibersihkan dengan tangan. Untuk memilah 1 kg saja dibutuhkan sekitar 4 atau 5 jam. Setelah setiap bulu dipisah secara manual, selanjutnya akan dicuci, diperas, dan dikeringkan untuk terakhir kalinya. Rendah livers. Rendah French livers adalah salah satu jenis rendah paling rumit dan mahal di dunia. Lebih dari 1.500 benang ditenun bersamaan pada alat tenun livers. Sebuah desain baru dapat memakan waktu hingga 3 bulan untuk diproduksi dan 1 meter persegi bisa mencapai harga lebih dari 7,6 juta rupiah. Setiap desain dipertal dari kertas ke dalam kartu berlubang yang kemudian dipasang ke dalam alat tenun untuk membuat pola. Alat tenun livers ini bekerja dengan sangat presisi yang menjadikannya sangat penting dalam pembuatan rendah livers. Namun saat ini alat tenun ini sudah tidak diproduksi lagi dan hanya tersisa beberapa ratus saja, sehingga perusahaan harus mempertahankan yang sudah mereka miliki. Bisa dikatakan bahwa mesinlah yang melakukan penenunan, tapi dibutuhkan sekitar 20 orang untuk memproduksi rendah livers. Setiap langkah membutuhkan seorang ahli. Saat alat tenun menjalin desain yang rumit baris demi baris, pekerja mengisinya dengan lebih banyak benang. Ahli tenun yang disebut dengan tulis bertugas mengawasi keseluruhan proses menenun. Mereka memperhatikan dan mendengarkan bila mana ada robek dan melakukan perbaikan selagi mesin melakukan tugasnya. Ada juga pemeriksa renda yang memeriksa setiap inci renda untuk mencari kesalahan dan melakukan perbaikan dengan tangan. Dibutuhkan setidaknya 5 tahun untuk menguasai satu langkah tertentu, jadi menemukan pekerja ini merupakan sebuah tantangan. Gaun atau pakaian dalam yang dibuat dengan rendah livers biasanya berharga jutaan dan barang-barang dari merek terkenal seperti Chanel dan Ralph Lauren bisa berharga lebih mahal lagi. Serat indigo natural jeans Momotaro. Sepasang jeans biru pada umumnya mungkin tidak memerlukan biaya banyak. Tetapi celana jeans Momotaro berlabel emas akan membuat kalian mengeluarkan biaya sekitar 30 juta rupiah. Hal ini sebagian disebabkan karena pewarnaan dibuat dengan tangan menggunakan warna indigo asli, bukan pewarna sintesis yang digunakan kebanyakan jeans saat ini. Perajin memerlukan waktu hingga 2 bulan untuk mewarnai benang dengan warna indigo tua. Setelah itu, denim akan mempertahankan kekayaan warnanya untuk waktu yang lama. 1 kg indigo sintetis dapat berharga antara Rp60.000 dan Rp76.000. Namun, tergantung pada kualitasnya, indigo alami mungkin harganya bisa 10 kali lipat. Untuk Momotaro, jangkauan harganya sekitar 18 juta per bel atau bundle. Dan satu bundle hanya cukup untuk mewarnai sekitar 15 pasang celana jeans. Pewarna indigo alami mengandung sedikit warna kuning yang dapat mengubah warna biru secara halus, menciptakan tampilan yang tidak dapat diperoleh dengan pewarna sintesis. Saat ini, sebagian besar pewarna sintetis yang lebih murah telah menggantikan pewarna alami. Sehingga jeans yang masih dibuat dengan pewarna alami seringkali dianggap sebagai produk premium. Ditambah lagi, denim ini memiliki nuansa yang sangat berbeda, yakni lebih lembut dari denim pada umumnya. Hal itu dikarenakan diproduksi dengan tangan menggunakan alat tenun antik, serta dibutuhkan 1 jam untuk menenun kain sepanjang 10 cm saja. Kemudian melewati proses kontrol kualitas yang ekstensif. Kashmir. Kashmir adalah salah satu serat yang paling banyak dicari di dunia. Bahan ini dapat ditenun menjadi pakaian yang sangat lembut, mewah, dan tahan lama. Satu sweater kashmir asli bisa berharga lebih dari 7,6 juta rupiah. Seratnya berasal dari kambing kashmir yang dapat ditemukan di pegunungan Himalaya yang suhunya bisa mencapai minus 30 derajat. Yang digunakan untuk membuat pakaian bukanlah bulu luar, melainkan lapisan super lembut di bawahnya. Lapisan ini lebih lembut, lebih ringan, dan dapat menghasilkan insulasi hingga 3 kali lebih banyak daripada wulu domba. Namun, meskipun seekor domba dapat menghasilkan setidaknya 3 kg wool setiap tahun, bulu kashmir hanya bisa diperoleh hanyalah sekitar 200 gram saja. Jadi, untuk satu sweater kashmir membutuhkan kurang lebih 10 ekor kambing. Kambing kashmir biasanya disikat untuk menghilangkan bulu-bulu halus yang rontok di musim semi. Setelah rambut dihilangkan dari lemak, kotoran, dan rambut yang lebih tebal, tersisa sekitar setengah dari berat yang dipanen. Seratnya hanya bisa dikumpulkan setahun sekali, sehingga persediaannya sangat terbatas. Ditambah lagi, mengolahnya, mewarnainya, dan mengaerasinya membutuhkan banyak proses.
Serat ini sangat lembut, jadi perlu diperlakukan dengan hati-hati, hindari bahan kimia atau memproses secara berlebihan.